Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu sebuah bangun 3 dimensi yang dia punya volume atau punya isi. Apa sih 3 dimensi itu? Kalau sebelumnya kita di bangun datar itu cuma punya panjang dan lebar, atau misalkan alas dan tinggi, contohnya seperti segitiga, persegi panjang dan lain sebagainya. Di bangun ruang itu kita punya ketinggian atau ketebalan. Nah, ini yang menjadikan dia punya ruang atau punya volume atau punya isi atau punya ruang untuk diisi, seperti itu. Bangun ruang ini digolongkan, dipisahkan menjadi dua, atau kita kategorikan ya menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bedanya apa sih? Bedanya ini sebenarnya ada di sisi-sisi yang membatasi. Jadi bangun ruang itu dibatasi oleh sisi-sisi yang datar, yang terbuat dari bangun datar yang ketika dikombinasikan tidak akan menimbulkan sisi yang melengkung. Nah, ini disebut dengan bangun ruang sisi datar. Kalau misalkan ada bangun datar yang ketika dikombinasikan ada sisi yang melengkung, contohnya tabung. Tabung itu kalau bawahnya kan lingkaran, atasnya itu sebenarnya persegi panjang, tapi kalau ketika kita sudah kombinasikan jadi sebuah tabung, sisi yang tinggi ini selimut tabungnya akan melengkung. Nah, ini namanya bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu dibatasi oleh semuanya datar, itu tidak ada yang melengkung. Beberapa bangunnya adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk yang prisma dan limas ini nanti masih menyesuaikan lagi alasnya berbentuk apa, misalkan segi 4, segitiga, trapesium, dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk bagian-bagian di bangun ruang yang harus kita perhatikan, yang pertama ada bagian sisi atau bidang sisi. Bidang sisi tadi yang sudah saya spill di depan, ini adalah bagian yang membatasi ruang. Contoh, kalau kita bayangin kardus ya, kita punya kardus nih. Kardus kan bisa diisi, misalkan kardus masker, bisa diisi masker tuh. Kardus apa contohnya? Kardus mie, bisa diisi mie. Nah, sisi-sisinya, kertas kardusnya itu adalah sisi-sisinya. Yang namanya sisi itu ya kertas kardusnya itu bangun datar yang membatasi. Oh, kardusnya segini, kardus masker itu segitu, beda ukurannya sama kardus mie, Indomie misalkan, itu beda. Nah, sisi-sisinya ini yang membatasi. Ketika ukuran sisinya beda, ya ukurannya berbeda gitu. Kemudian ada rusuk. Rusuk itu adalah bagian perpotongan dari sisinya. Jadi sisi tadi kan bentuknya bangun datar. Kalau bangun datar ketemu bangun datar berpotongan, maka dia akan membentuk garis. Garis ini yang namanya rusuk gitu. Kemudian kalau rusuk ketemu rusuk berpotongan, kalau misal kita punya kardus ada pojokannya, nah itu adalah titik sudut gitu. Bisa terbuat titik sudut itu bisa terbuat dari dua perpotongan dua garis minimal, atau bisa lebih. Contohnya yang di bangun ruang sisi datar ini, dia terbentuk dari perpotongan 3 rusuk. Kalau kita perhatikan di kardus ya, setiap ujungnya, setiap pojokan itu pasti terbentuk perpotongan dari 3 rusuk gitu. Kemudian ada nih 3 diagonal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama ada diagonal sisi. Diagonal sisi itu ya berarti diagonal yang ada di sisi ruang, di sisi bangun ruangnya. Misalkan sebuah kardus, bagian atasnya itu kan persegi panjang. Kita mau bikin diagonal di situ buat garis set gitu. Nah, maka ya itu namanya diagonal sisi. Diagonal yang ada di sisi bangun itu. Sisi atas, sisi bawah, sisi manapun namanya bangun diagonal sisi. Nanti bedanya di mana? Bedanya nanti di penamaannya. Misalkan kalau kubus kan semua ukurannya sama, tapi kalau balok bisa beda. Misalkan ukuran panjang, tinggi, lebarnya beda, maka ukuran diagonalnya juga bisa beda gitu. Yang kedua ada diagonal ruang. Ini adalah garis yang membentang melewati ruangan. Jadi kalau tadi hanya ada di sisi, kalau ini ngelewatin ruangannya
Gambarannya seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut di bangun masing-masing. Yang keenam ada bidang diagonal. Ini yang harus kita hati-hati. Di beberapa buku itu menyebutkan ada yang bidang diagonal, ada yang diagonal bidang. Saya bahas yang diagonal bidang dulu. Kalau diagonal bidang itu sama dengan diagonal sisi. Jadi kalau diagonal bidang, kalau diawali diagonal berarti adalah diagonal yang ada di bidang, diagonal yang ada di sisi, diagonal yang ada di ruang, misal seperti itu. Tapi kalau bidang diagonal artinya adalah sebuah bidang yang menjadi diagonal. Maksudnya gimana? Bidang atau bangun datar yang dia menjadi diagonal dari sebuah bangun ruang. Misalkan kita punya kue bentuknya balok. Ada kue balok. Terus ada temen kamu yang minta. Nah, motongnya itu bukan potong tengah lurus, tetapi kita bikin diagonal di atasnya. Misalkan kita bikin diagonal di atasnya, terus kita tekan pisaunya ke bawah, maka dia akan jadi prisma segitiga. Betul? Nah, bagian yang dipotong, bekas potongannya itu adalah bidang diagonal. Itu bedanya antara diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, itu adalah bagian-bagian bangun ruang yang harus kita pahami terlebih dahulu. Karena biasanya ketika sudah masuk ke modifikasi bangun, mencari ukuran, mencari pengukuran segala macam, itu akan berguna. Gitu. Yang berikutnya adalah tentang luas permukaan dan volume. Luas permukaan itu sebenarnya kita menghitung luas kulitnya, kulit dari bangun ruang itu. Kalau misalkan kita punya kubus, kulitnya itu berarti ada 6 persegi yang sama. Yaitu yang kita hitung. Kita cari luas 6 perseginya, kita jumlahin ya, itu luas permukaannya. Tapi beda lagi kalau misalkan sudah modifikasi bangun. Contohnya, ada kardus, ada kotak bentuk kubus, ada kubus kecil misalkan, tapi dia tanpa tutup. Nggak ada tutup tuh, cuman ada bagian sisi samping-sampingnya dan bagian alasnya saja. Dia tidak ada tutup. Nah, kubus ini luas permukaannya berapa? Maka yang kita hitung adalah bagian sisi yang tersedia. Gitu. Jadi bagian atasnya tidak dihitung karena tidak ada permukaannya. Kemudian kalau misalkan bagian atas dan bawah nggak ada ya berarti hanya bagian 4 sisinya saja. Itu untuk luas permukaan. Jadi kita melihat kembali bangun ruangnya itu yang tersedia ada sisi apa saja. Itu yang kita pahami terlebih dahulu. Baru kemudian kita cari luasnya. Sedangkan untuk volume, mau itu sisinya lengkap atau tidak, misalkan tanpa tutup gitu ya, mau dia tanpa tutup atau enggak, dia tidak berpengaruh di volume. Yang berpengaruh di volume adalah kapasitas apa yang akan dicari. Apakah kapasitas penuh, atau hanya setengah, atau misalkan dengan modifikasi. Misalkan sudah 3/4 ditambahi batu sekian, jadi volumenya berapa. Nah itu yang perlu diperhatikan karena volume itu lebih menghitung kapasitas isinya. Itu untuk intro di video kali ini. Kita akan melanjutkan ke video ke masing-masing bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.